gampang gitu loh dia minta izinnya, kayak dia minta A, oh dia dapat. Saya kayak gitu. Terus di situ tuh kita sembahyang seperti biasa, terus kita STM kan kebanyakan cowok ya, kalau bisa naat Bali kan. Jadi mereka itu jangan kerja gitu aja kan. Pasti kita ada games. Membangun public relationship-nya mereka ya. Iya, biar satu sekolah aja teman. Beda pendapat, beda pemikiran, beda segala hal, latar belakang dan segalanya. Om Swastiastu. Halo semua, selamat datang di Ponsal, Podcast on Skensa. By the way, ada kata pepatah nih yang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kita udah kenalan nih ya, otomatis harus sayang dong. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Nadia Daria, akrab dipanggil Nadia, sebagai host pada podcast episode pertama hari ini. Sebelumnya kita ada kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Ada yang mau tahu? Kita langsung sambut aja ya, Ira Wahyuntrini sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Denpasar. Halo Ira. Halo, hai semua. Halo, mungkin kita bisa buka masker sebentar. Iya, makasih. Iya, cantiknya kelihatan. Oke, Ira gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Astungkara. Astungkara baik. Ngomong-ngomong katanya lagi PKL ya? Iya, lagi PKL. Di mana PKL-nya? Di daerah Renon, sekitar Bada Agung. Oh, Bada Agung. Jauh juga ya dari sini mungkin ya? Deket sih. Deket ya? Dari Padang Sambian nggak sih? Iya, Pokoknya rumahnya. katanya ya, Padang Sambian ke Renon, ya ampun. Kira-kira jurusannya apa ya? Jurusanku DPIB. Oh, tenang apa itu? Kayak buat rumah, kan DPIB desain pemodalan dan informasi bangunan kan. Jadi ya kita ngedesain bangunan dong, jelas, entah itu interior, eksterior, dalamnya ada apa aja kayak gitu. Oh, arsitektur. Iya, kurang lebih ke lebihnya. arsitek, iya. Oke, arsitektur. Widih, keren banget nggak sih arsitektur? Oke, kita lanjut aja yuk. Tanya-tanya si Ira. Pertanyaan pertama. Banyak nih kan OSIS, kalau orang-orang ngejoin OSIS tuh kan banyak yang bilang ada yang ingin coba-coba karena gabut gitu kan di rumah. Ada yang emang dari niatnya sendiri ikut OSIS. Mungkin dari kamu apa sih itu OSIS? Kalau OSIS kita lihat di Google tuh ya biasa kalau kalian nyari nih OSIS itu apa sih kayak gitu di Google. Itu pasti keluar organisasi siswa intrasekolah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kayak artiin lah biar ada kaidahnya gitu. Sebenarnya OSIS tuh kayak seperti wadah. Jadi kayak banyak orang yang pengen join, sama kayak katamu tadi, kayak beda pendapat, beda pemikiran, beda segala hal, latar belakang dan segalanya. Terus OSIS tuh yang wadahnya. Jadi kayak dia tuh yang anggapannya kalau di rumah tuh dia atapnya. Jadi dia yang nampung semua pikiran dan ide-idenya untuk mencapai satu tujuan. Bener banget. Mungkin apa sih alasan kamu ikut organisasi OSIS nih? Jadi gini, dulu aku pas SMP ada cerita, aku ikut ekstra. Terus ekstra itu kayak beda dong ekstra sama organisasi kan. Jadi ekstranya tuh kayak kita mau minta izin tuh agak susah gitu. Tapi kalau misalnya OSIS tuh gampang gitu loh dia minta izinnya. Kayak dia minta A, oh dia dapat kayak gitu kan. Anak SMP iri dong. Langsung spontan gitu ya. Kok enak banget OSISnya langsung dapat apa yang dia mau, kan pengen juga ya, maksudnya kita susah buat kegiatan gitu kan. Bener-bener. Terus emang sih tiap kegiatan susah dibuat ya, OSISnya juga masih susah dulu, cuman pengen dong kenapa sih kegiatan kok boleh kayak gitu kan. Terus akhirnya aku kepo dong, OSIS itu ada apa sih di dalam, nyampe dia dikasih apapun kayak ngasih apapun, cuman kayak apa sih kok mereka dikasih kayak gitu. Terus akhirnya aku join OSIS di SMK biar tahu dalamnya kayak apa. Widih, banyak juga ya perjalanannya dari SMP mungkin ya ekstranya. Iya. Oke, mungkin ada pertanyaan selanjutnya nih ya. Di OSIS tuh kan pasti ada yang namanya proker. Proker itu kan kebanyakan program kerja. Nah, mungkin dari kamu selama menjabat ini apa aja sih proker yang sudah dijalani kira-kira? Dari aku menjabat ya, proker tuh kan program kerja tadi yang kayak dibilang. Jadi yang dari aku menjabat itu bulan Desember, dari itu pertama itu Tirta Gemana. Kita ada Tirta Gemana untuk kelas 10. Jadi kelas 10-nya waktu ini Tirta Gemana itu kan sama kayak Tirta Yatra, tapi ada kayak kita gimana sih, kayak berdana punia tapi versi bersih-bersih kayak gitu kan. Ada banyak cara untuk berpunia kayak gitu. Untuk di Hindu kan biasanya kayak gitu. Terus di situ tuh kita sembahyang seperti biasa, terus kita bersih-bersih, terus juga di bawah tuh ada pantai. Jadi kita main di pantainya kayak gitu. Sempat main juga. Pantai apa waktu itu? Apa ya namanya, Gunung Payung kalau nggak salah. Oh,
Gunung Payung bukannya viral karena nggak sih? Iya, sering banget ada yang ke situ. Viral banget nggak sih sekarang? Ya ampun. Kita udah duluan ke situ waktu itu. Udah gitu juga waktu ini pas bulan Februari, itu kan bulan Desember ya. Kita Februari sempat ngadain bulan bahasa sesuai dengan SE Gubernur. Ya kayak bulan bahasa kayak bulan bahasa Bali, kita biar kita tahu gimana sih budaya Bali kayak gitu, biar nggak terlupakan untuk anak muda. Terus juga kita ada Scanfest sesuai request teman-teman yang lain ya, kan banyak banget tuh yang request. Apa sih itu? Scanfest tuh kayak Manfest, jadi Scanfest tuh kepanjangan Scansa Manfest. Terus itu tuh kita pakai di Instagram karena biasanya kan kalau Manfest kan di Twitter ya kalau misalnya orang-orang zaman itu, tapi karena pengguna di Scansa ini kebanyakan Instagram, akhirnya kita pakai Instagram aja, nggak pakai Twitter. Kan kasihan, rugi dong kita buat tapi sepi kayak gitu kan, akhirnya kita pakai Instagram aja. Itu bisa kalian search ya di Instagram @scanfest __. Jangan lupa itu Scanfest, Scansa Manfest, bukan Scansa Festival, bukan Scansa Festival. Iya, banyak yang bilang fest itu pasti berkedok festival. Scansa Festival, ya ampun. Padahal kan Manfest. Iya, bener banget. Habis itu kita juga ada proker lain itu Health Education. Itu tuh kita kayak sesuai namanya yang mengedukasi kesehatan. Itu kita pastinya memberi informasi tentang kesehatan. Itu di-upload tiap 2 minggu di Instagram OSIS Scansa. Pantes waktu itu aku ngeliat di story ya. Di story kok apa ya ini? Kok ada di highlight-nya itu Iya, di highlight, masuk highlight. Oke. Bermanfaat banget ya untuk orang-orang mungkin yang suka begadang. Iya. Apalagi anak zaman sekarang sleep call ya. Ya Sering banget ampun. gitu kan, mereka sudah kadang-kadang kayak emang kenapa aja kalau begadang kayak gitu, padahal itu nggak baik kan, adalah plus minusnya. Ngeremehin banget ya. Padahal kita masih muda, banyak yang harus diurus. Jadi ada manfaatnya. Oh ya, mungkin mumpung di Scanfest nih, mungkin aku boleh nggak nih Kenapa? kayak nge-request lewat apa sih? Lewat Instagram, DM ya? DM, iya DM DM. hubunginnya. Mungkin aku bisa nge-confess sama orang gitu. Iya sama dong, siapa gitu ya. yang mau sama kelasnya bisa banget. Privacy banget kayaknya tuh ya. Iya, privasi 100%, jadi tenang aja, itu nggak bakal, mungkin banyak di TikTok waktu ini lewat kayak mereka pada confess di Scanfest sekolahnya, di Manfest sekolahnya, tapi nggak tahu anak OSIS yang ngomongin dan segala macam. Itu kita nggak kayak gitu, karena aku sendiri pun itu nggak tahu siapa adminnya. Itu benar-benar private 100%, jadi tenang aja. Mungkin dari proker kamu itu apa aja sih kendala-kendalanya? Pasti ada problem kan? Iya, jelas. Nggak mungkin dong mulus banget. Bener-bener. Kalau aku sih selama ini dari proker-proker yang tadi aku sebutin tuh ya kan, pertama kita udah punya ide, terus gimana cara kita merealisasikannya, itu juga perlu banyak waktu kan, itu makan banyak waktu. Terus juga di perizinan biasanya kadang kayak kita harus cari dulu plus minus acara ini apa sih kita lakuin gitu. Biar ada feedback balik ke OSISnya gitu. Untuk sekolah juga dong, kita kan di bawah naungan sekolah kan, itu jelas kita perlu ada feedback untuk sekolah, buat apa sih prokernya dijalanin kayak gitu. Terus juga waktu ini pas bulan bahasa kita masalah di peserta, karena kita kan bulan bahasa Bali kan lomba ya, kita ngadain lomba puisi, lomba baca pidato kayak gitu-gitu. Terus ternyata pesertanya minim, jadi aneh dong, siapa sih yang mau dijuriin kalau pesertanya nggak ada kayak gitu dong. Rugi juga dong kalau nggak ada peserta kan jurinya bingung dong jadinya, ini siapa yang tak juriin kalau pesertanya nggak ada gitu. Padahal banyak banget lomba yang menarik kayak yang lomba busana Bali itu loh, itu sebenarnya menarik banget, itu masterpiece-nya, tapi ternyata yang join dikit kayak gitu. Padahal itu udah banyak kriteria dan ketentuan yang kita boleh kok gini kayak gitu. Oh ya, karena STM mungkin ya, STM kan kebanyakan cowok ya kalau busana Bali kan. Jadi mereka kayak kurang cewek gitu mungkin ya. Atau enggak yang dari cowoknya mungkin kurang tertarik ya sama budaya adat Bali. Kurang gitu, nggak suka mempayas gitu mungkin, kata juga sih ya. Aduh. Tapi udah kok berjalan sukses bulan bahasa Balinya, sangat sukses. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Waduh, pertanyaannya super tajam banget, super. Kenapa? Kayak bener-bener bikin deg-degan. Menurut kamu nih, kan banyak nih yang bilang nggak hanya di SMK 1 aja ya, di luar sekolah OSIS-OSISnya banyak yang dibilang babu. Oh. Itu gimana sih tanggapan kamu tentang babu sekolah? OSIS adalah babu sekolah. Kalau misalnya biasa kan orang bilang OSIS sama dengan babu sekolah kayak gitu kan. Sebenarnya gimana ya, kalau kita balikin lagi, kalian punya baju putih abu kan ya? Kalian putih abu, semua orang punya baju putih abu yang bersekolah.
Terus di sakunya itu ada logo OSIS. Berarti kalian semua adalah OSIS, Kak. Terus kalau misalnya ada yang permasalahin, enggak dilantik emang di mana kayak gitu. Enggak, kita enggak dilantik kayak gitu misalkan. Itu sebenarnya kalian sudah dilantik dan sudah diseleksi di PPDB dan MPLS kayak gitu sebenarnya. Cuman banyak yang nggak sadar aja, padahal dia juga OSIS tuh sebagai siswa itu pasti OSIS. Cuman yang aku ikutin sekarang ini pengurus OSISnya. Jadi itu bedanya kayak gitu sih. Oh, bedanya siswa itu OSIS dan kamu itu pengurusnya. Iya, ya? semua Oke. siswa itu sebenarnya OSIS kayak gitu. Dan mereka kadang menganggap aku bukan OSIS, padahal di logo Sekolahnya, apa namanya, logo bajunya tuh tuh ada OSIS gitu. nyata banget kan. Kadang heran gitu ngelihat orang-orang, kenapa ini gitu. Kok bilangin bumbu sekolah sih, padahal kamu juga OSIS loh, kayak gitu jadinya. Cuma mereka nggak sadar aja sih. Mungkin setelah kamu mengikuti OSIS ini ya, kamu pasti dapat manfaat kan? Iya. Kira-kira apa sih manfaat yang kamu dapat setelah kamu mengikuti OSIS? Kalau manfaat yang aku dapat ya jelas banyak dong. Sama kayak biasanya kan kalau orang wawancara sebelum masuk OSIS kan ada wawancara tuh. Iya. Biasa lah yang disebutin, pasti menurut kalian tuh normal-normal aja ya, kayak nambah teman lah, relasi, terus nambah pengalaman, terus ya pinter bagi waktu. Tapi itu semua benar, itu apa adanya, dan itu semua yang aku dapat selama ikut OSIS ini. Tuh banyak sih yang lain. Ya. Oke. Berarti mungkin dari kamu, dari teman-teman tuh berbeda-beda pendapat ya. Iya. Untuk manfaat mungkin mereka pasti ada aja yang udah darinya males Jadi rajin. terus jadi rajin, tiba-tiba kayak niatnya muncul untuk kerja atau mungkin untuk belajar ya. Jadi semangat gitu. Ada temennya sekarang soalnya, jadi semangat. Oke, mungkin dari manfaatnya yang kamu dapat itu pasti ada dong keseruannya di OSIS. Bisa bagi dong, bisa cerita yang nggak mungkin kita nggak boleh pelit itu loh cerita-cerita. Bagi tindak. Ya, betul banget. Apa sih keseruan kamu di OSIS selama menjabat ini? Kalau keseruannya kan banyak ya, kita nggak monoton itu aja, nggak kerja nggak gitu aja kan. Pasti kita ada gamesnya, terus kita ada ramah tamahnya, dan banyak lah pokoknya acaranya. Terus kita juga waktu ini kayak kan dimana sih yang nggak perlu sponsor kan, setiap kegiatan perlu sponsor, perlu dana. Terus kita nyari sponsor tuh kayak keliling jauh sambil jalan-jalan gitu, jadi seru. Terus kayak kita juga banyak event lain sama sekolah lain, itu juga kita bisa kenal sama sekolah lain kayak gitu. Membangun public relationship-nya mereka ya. Iya, biar satu sekolah aja temanannya kan lumayan ya bisa sama sekolah lain kayak gitu, seru sih. Seru banget kegiatannya. Kan kamu pernah gini ya, apa namanya, relasinya sama anak sekolah lain, sama siswa-siswi di sini. Mungkin kamu pernah dapat kritik. Mungkin kritik tertajam menurut kamu itu seperti apa sih? Aku nih sebagai ketua OSIS yang cewek di mana-mana, nggak tahu kenapa di Indonesia pun masih berpendapat cewek tuh agak masih belum cocok jadi ketua kayak gitu. Maksudnya kayak kadang masih kenapa aja harus cewek, kenapa nggak cowok kayak gitu kan kadang. Tapi sebenarnya tergantung orangnya sih ya. Jadi aku selama itu masih dipandang ketua sih cewek nih kayak gitu, masih sering dipandang kayak gitu, padahal sebenarnya cowok dan cewek itu sama aja kayak gitu. Tergantung orangnya aja. Terus aku juga pernah dibilang gimana sih, kan cewek identik sama mood nih. Terus jadi sering banget cewek tuh kayak dibilang gimana Kak, jadi aku sering banget ditanyain kayak gimana caramu ngatur moodmu, gimana caramu ngatur emosimu. Padahal itu sebenarnya tergantung orangnya, bukan tergantung cewek dan cowoknya. Walaupun emang ada sih beberapa kayak hormon lah anggapannya bilang cewek tuh emang beda, cuman kayak ada juga tergantung orangnya juga sendirinya gitu loh, nggak yang mentang-mentang cewek moodnya pasti jelek nggak usah dia ganggu kayak gitu, padahal nggak selamanya, profesional lah anggapannya. Kebanyakan yang suzon duluan ya orang-orang. Iya benar-benar, padahal belum tentu seperti itu. Kayak pahlawan, anggapan pahlawan kayak Kartini. Iya benar-benar. Kartini aja bisa jadi pahlawan, masa cewek diremehin sih kan jadi ketua gitu kan. Oke, mungkin ini adalah last question ya, pertanyaan terakhir. Oke. Ini ada pesan dan harapan kamu untuk pengurus OSIS berikutnya apa sih? Iya, udah kayak mau purna aja nih aku ditanyain ginian. Aduh, jadi deg-degan. Kalau buat kepengurusan selanjutnya ya jelas dong, semoga OSISnya semakin berkembang, jelas tadi pastinya tuh semoga makin banyak ngeluarin kegiatan, semoga bisa makin banyak menampung dan merealisasikan aspirasi siswanya di sekolahnya jelasnya. Terus juga sesuai harapan guru yang seperti yang kita bayangkan lah pokoknya. Semoga anggotanya bertambah lah, itu aja. Emang anggota OSIS-nya sekarang berapa ya? Rame dong, kita ber-40 orang. Widih, rame banget, udah 40, udah ngebayangin tuh udah kayak sekelas ya? Iya, udah sekelas. Bener-bener. Udah kayak sekelas tuh, kayak udah rame.
Kalau makan rame makan seru dong biasanya, ramein lagi. Kalau 50, 60, Rame banget udah. tuh pasti. Kayak udah konvoy aja ya. Ya ampun. Seru banget tuh sih kalau segitu. Benar-benar. Oke, mungkin jamnya udah mulai habis ya. Dari beberapa sesi tanda jawab tadi, apa sih kesan dan pesan yang kamu dapat? Atau mungkin untuk penonton, 1 atau 2 patah kata yang kamu ingin sampaikan kepada penonton yang udah stay mau nonton ini? Kalau buat penonton, makasih lo udah mau nonton. Semoga maksud dan tujuan podcast ini dibuat tersampaikan ke kalian semua dengan positif. Kalau negatifnya ya saring lagi lah, yang mana yang harus diambil, yang mana harus diambil, yang mana enggak. Terus makasih juga buat sekolah yang udah ngizinin podcast ini dijalankan, meminjamkan ruangan, properti dan lain sebagainya. Makasih juga buat sinema, kita kan sama-sama sinema kan ya? Iya. Kita kan sama-sama sinema Skensa. Terus itu makasih udah ngejalanin, bantuin kita untuk ngejalanin ini, bantu segala hal pokoknya, itu makasih banget. Terus makasih juga buat hostnya udah menyampaikan acaranya dengan baik. jadi terbang saya kalau udah dipuji gitu. Oh my god, oke. Terima kasih Ira udah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast episode pertama hari ini. Dan juga terima kasih untuk para penonton yang udah mau menonton podcast ini. Dan tapi mau nanya juga, ini podcastnya diupload di mana? Oh iya, sampai lupa ngasih tahu. Podcastnya ini akan diupload di YouTube OSIS Skensa. Jadi nama channel punya YouTube sekarang ya, punya dong, YouTube. Mungkin enggak di OSIS Skensa, dan nama channelnya itu yaitu Oska. Jangan lupa di share dan di subscribe ya, di like, komen juga video ini. Jangan lupa. Nggak boleh enggak. Oke, sekian dari podcast kami mungkin ya. Kita tutup dengan Pramesanti aja ya. Kan tadi Om Swastiastu ya? Iya. Oke. Pramesanti. Om Santi 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 Om. Thank you. Bye bye.